Sutra Trata yang menakjubkan. Memiliki tekad dan pikiran yang luas, dan menjangkau jauh, serta tekun mempraktikkan 3 pelatihan tanpa kebocoran. Purna memiliki tekad dan pikiran yang luas dan menjangkau jauh. Dia memiliki ketekunan, kebijaksanaan, keberanian, dan pikiran penuh belas kasihan. Juga bersemangat seperti orang bertekad luhur, datang dan pergi dengan nyaman dan leluasa. Sepenuhnya dapat mencapai mana-mana di seluruh alam semesta. Lingkaran cahaya menunjukkan keagungan penampilannya. Putra dari pemenuhan harapan dan pengasih adalah Purna Maitra Yaniputra. Pada waktu yang lama ini, Buddha terus mengagumi Purna. Lihatlah dia memiliki tekad dan pikiran yang luas dan menjangkau jauh. Terutama dia selamanya sangat rajin. Kebijaksanaan, keberanian, dan pikiran penuh belas kasihan yang dia miliki sudah tentu tidak tertinggal di belakang orang lain. Di antara para murid Sang Buddha, terdapat seorang murid ini, sangat perhatian terhadap isi hati Sang Buddha, melakukan segala hal yang ingin dilakukan Sang Buddha, membabarkan Dharma yang ingin dibabarkan oleh Sang Buddha, terutama beberapa puluh tahun terakhir, bagaikan sehari. Kebijaksanaan, keberanian, dan pikiran belas kasihan terhadap semua makhluk yang gagah berani tersebut tidak pernah berhenti. Tidak heran Sang Buddha memuji Purna Maitra Yaniputra. Dia juga bersemangat seperti orang bertekad luhur, datang dan pergi dengan nyaman dan leluasa. Walau sampai di tempat seperti apapun, tempat yang paling sulit, tempat yang barbar sekalipun, semuanya karena dia bersedia untuk pergi. Setelah pergi, menghadapi kondisi buruk seperti apapun, mengalami perlakuan yang tidak beradab, dia juga memiliki cara yang demikian lembut. Kelembutan dengan kekuatan yang sangat solid. Cinta kasih universal yang tulus di tempat yang demikian barbar telah dipengaruhi olehnya. Orang-orang dapat meyakini dan mengamalkan ajaran Buddha. Juga banyak orang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ini adalah pemenuhan harapan dan pengasih. Kebajikan dari Purna Maitra Yaniputra. Dia datang dan pergi dengan leluasa. Di tempat yang demikian barbar melewati cobaan penderitaan yang demikian banyak. Demikianlah dia berhasil mengatasinya. Bagaikan orang perkasa yang bertekad luhur, sendiri rela untuk pergi, sangat gagah berani dan seseorang yang bertekad luhur, demikian bersemangat, benar-benar membuat orang-orang memujinya. Jadi sepenuhnya dapat mencapai mana-mana di seluruh alam semesta, menerapkan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dia datang dan pergi dengan damai dan leluasa. Dengan begini, dia terus-menerus mengakumulasi dalam waktu yang panjang. Ini mencapai seluruh alam semesta. Kebajikannya telah meluas sangat jauh dan luas, seperti jarak antara bumi dan langit. Demikian luas kebajikannya. Kebajikan diungkapkan seperti pancaran cahaya. Lingkaran cahaya itu menunjukkan bagaimana keagungannya menampakkan diri. Ini adalah kebajikan yang digarapnya, perumpamaan Buddha terhadapnya. Konsentrasi dari kebajikan seperti cahaya yang hanya berpusat pada satu orang saja. Cahaya ini menyinari segala penjuru. Kita sering memuji orang lain, kamu melakukannya dengan baik. Mereka kemudian membalas, saya hanya menerima pantulan dari kemuliaan seseorang. Ini menunjukkan kebajikannya. Mereka bukan hanya melakukan hal ini, tetapi juga memperluas kebajikan ini kepada orang lain dan memuji satu sama lain. Sehingga di dalam hubungan kita harus tahu bahwa bodhisatwa dunia harus mempunyai semangat ini. Di dunia kita sekarang, orang-orang yang kita kenal, yang kita ketahui, ada banyak bodhisatwa yang membangkitkan tekad dan membangun ikrar menapaki jalan bodhisatwa
untuk memberi perhatian kepada mereka yang tidak ada hubungan apapun dengannya. Mereka memberikan bantuan, mereka tidak saling mengenal, namun mereka bersedia untuk demikian bersumbangsi. Bodhisatwa Avalokiteswara mendengar orang yang menderita memohon pertolongan. Ketika mendengar kabar ini dari tempat yang jauh, di tempat yang jauh ada orang yang menderita, saya bersedia pergi ke sana. Inilah bodhisatwa, tidak peduli seberapa jauh, mereka bersedia pergi ke sana. Bukan hanya satu orang, tapi sekelompok orang. Bukan hanya datang dari satu tempat, namun dari berbagai penjuru, dari segala penjuru, demi pergi ke suatu tempat yang membutuhkan bantuan seperti sekarang ini. Pada saat pengungsi di Serbia yang berasal dari Suriah, dari negara bagian selatan Serbia, Suriah, para pengungsi terus melarikan diri seperti ini. Tempat tujuan adalah ke utara. Mau pergi kemana? Eropa. Eropa di negara bagian mana? Tujuan yang paling dinanti adalah pergi ke Jerman. Serbia adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Dia perlu melalui dari jalan ini. Maka dari itu, beberapa tahun ini yang pernah melalui jalan ini, beberapa banyak pengungsi yang melewati Serbia, sangat-sangat banyak. Menurut organisasi kemanusiaan Serbia, Serbia juga perlu memberikan jalan kepada mereka. Tetapi begitu banyak orang yang lewat dan lagi ada pengungsi. Beban mereka juga sangat berat. Selama bertahun-tahun, baru tahun lalu, tahun 2015, pada bulan November tahun lalu, dia mengirim surat ke Taiwan untuk meminta bantuan. Benih sebab dan kondisi terjalin seperti ini. Surat ini juga tepat pada waktu itu. Insan suci Eropa kembali untuk pelatihan dan pemberkahan akhir tahun. Salah satu bangsawan terpenting adalah seorang anggota Dewan Kota Bosnia. Dia datang ke Taiwan bersama insan suci untuk mengungkapkan terima kasih kepada pusat suci di Taiwan. Karena ketika mereka mengalami bencana, mereka pada saat bencana banjir, pada saat itu insan suci dari 8 negara telah mengabdikan diri untuk membantu mereka. Dan itu pergi bolak-balik 3 kali untuk membantu mereka. Mereka terharu oleh hal ini. Itu bantuan tidak hanya dengan materi, namun dengan ketulusan hati mereka, dengan materi dan hati yang tulus, dengan terbuka luas cinta yang tidak terbatas, perasaan semacam ini. Bukan kamu yang datang menyelamatkan saya, tetapi kamu datang seperti teman yang memperhatikan saya, datang untuk mendukung saya. Sikap seperti ini menggerakkan orang-orang di pemerintahan, termasuk presiden dan juga wali kota. Mereka semua terharu. Jadi tahun sebelumnya, 2014, itu adalah presiden yang transit melalui Taiwan, menggunakan waktu 2 jam, datang dan mengucapkan terima kasih kepada Suci pada bulan November tahun 2015. Wali kota ini mengikuti insan Suci. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih. Yang paling penting, dia juga ingin memahami ini insan suci dari 8 negara tersebut kenapa begitu bersemangat. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik, bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan gotong royong. Mengapa begitu banyak orang tinggal di negara yang berbeda? Berbagi filosofi dan semangat mereka adalah berasal dari Taiwan, dan semangat dari Taiwan ini bersumbangsi demi orang di negaranya. Dukungan seperti teman ini sangat menyentuh mereka. Jadi di sini dalam waktu 5 hari, tepat pada saat surat ini tiba, melihat surat ini sebenarnya Serbia ada di mana. Kebetulan sekelompok orang ini, wali kota ini pada pagi itu baru saja mengatakan hal seperti ini. Dia mengharapkan negaranya di masa depan juga bisa ada orang yang mengenakan setelan seragam biru putih. Siang hari saya menerima surat ini, pada sore hari saya berkata kepada mereka, begitu kebetulan dengan surat ini. Serbia juga ada di Eropa, negara mana yang lebih dekat? Wali kota berkata, Serbia adalah negara tetangga saya.
Jika demikian, apakah ada yang bisa membantu ketika kembali? Bisakah Anda membantu menjelajahi situasi di negara ini? Insan suci Eropa mengatakan begini, Master, tidak ada masalah. Ketika kami kembali, kami akan bergegas untuk mengunjungi. Wali kota juga mengatakan, tidak ada masalah. Jika mereka pergi, saya bisa pergi bersama mereka. Sesederhana itu disampaikan secara lisan. Setelah kembali lalu mempraktikkan secara nyata, sangat cepat. Dia mengambil langkah cepat ke Serbia, pergi untuk memahami kondisi terlebih dahulu. Bagaimana kondisi tempat itu? Insan suci kita yang ada di Jerman, juga insan suci dari Perancis dan Inggris, dan juga banyak negara lainnya, mulai berkumpul bersama, menjadi perwakilan untuk mengunjungi negara ini, datang untuk memahami situasi. Sungguh banyak sekali rintangan yang menyulitkan, bahasa yang tidak mendukung, terasa asing dengan orang dan tempat. Beruntung kita kedatangan seseorang dari Bosnia, didampingi seorang wali kota, jarak geografis kedua negara sangat dekat. Beliau juga memiliki posisi di pemerintahan negara, sehingga memberi kemudahan dalam berinteraksi saat berada di tempat tersebut. Tentu saja, insan suci yang tanpa pamrih, semangatnya yang tidak pernah pudar, terutama yang berada di negara Jerman. Jerman mau perjalanan ke Serbia. Dalam perjalanan mereka ini diantaranya ada insan suci. Mereka melakukan perjalanan dengan mobil, mengendarai mobil butuh 10-an jam. Pulang pergi seperti ini. Sejak kepulangan dari November, terus-menerus demi Serbia, para pengungsi Suriah ini mereka tidak ada hubungan keluarga dan sungguh susah. Mendengar kabar hanya terdengar bagaimana menderitanya daerah tersebut. Telah 4 atau 5 tahun mengungsi. Mereka harus berjalan melewati angin dingin dan salju. Orang tua dan lemah, ibu dan anak-anak, melalui jalan yang begitu panjang dan jauh. Ini benar-benar penderitaan yang tidak tertahankan. Mereka bersedia justru karena bersedia. Mereka mendedikasikan diri untuk upaya ini. Semangat dari orang perkasa yang bertekad luhur demikian. Mereka datang dan pergi dengan leluasa. Meski ada begitu banyak kendala, kendala bahasa, tidak terbiasa dengan orang dan tempatnya, rintangan birokrasi dan aturan negara, dan lain sebagainya. Tapi mereka masih tetap sama, menggunakan kebijaksanaan, keberanian, dan pikiran penuh belas kasihan. Niat ini dalam batin kebijaksanaan, keberanian, dan pikiran penuh belas kasihan di luar tekun bersemangat, datang dan pergi dengan nyaman. Dengan lebih banyak kemunduran, semakin banyak keberanian, semakin banyak mengalami kemunduran, semakin banyak keberanian yang mereka kumpulkan. Terus maju, namun hati orang-orang yang berbelas kasihan semakin lama semakin tumbuh, mulai melakukan pembagian bantuan. Hari ketiga pembagian bantuan, kebetulan hari itu ketemu banyak negara di PBB. Pengungsi yang begitu banyak, mereka tidak mampu untuk menerima lagi. Mereka merasa apabila terus membiarkan mereka masuk seperti ini, kehidupan negara tersebut akan timbul permasalahan. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, banyak negara yang sudah mulai menutup perbatasan. Satu persatu negara menutup perbatasan. Jadi saat kita sampai di sana, banyak pengungsi yang sudah berada di perbatasan Serbia. Banyak dari mereka yang terjebak di Makedonia. Mereka melakukan perjalanan dari Yunani hingga Makedonia. Perbatasan Serbia ditutup. Para pengungsi tidak dapat melewati perbatasan, kawat duri dibentang di sepanjang perbatasan. Banyak pengungsi berdiri di luar kawat duri. Di depan mata adalah jalan yang hendak saya lewati. Sayang sekali saya tidak dapat melewatinya. Akan tetapi di sana ada satu grup yang antusias, bijaksana, berani, dan pikiran penuh belas kasih. Memiliki hati yang luas dan menjangkau jauh. Sudah menyiapkan 10.000 set pakaian dan menunggu mereka di Serbia. Apabila para pengungsi dapat memasuki perbatasan, mereka dapat menerima apa yang sudah mereka persiapkan.
10.000 set pakaian dan masih ada makanan. Tapi kita harus menunggu mereka. Beberapa hari itu hanya sedikit orang yang mengambil barang yang sudah disiapkan. Ini dikarenakan pengungsi tidak dapat memasuki perbatasan. Jadi harus berada di tempat tersebut. Sebagian pengungsi yang tidak dapat bergerak maju dan terdampar di Serbia. Tetapi kita juga bersedia untuk pergi sampai di pos perbatasan. Ataupun orang yang ditampung di daerah sekitar stasiun. Jika mereka bisa melewati Serbia, maka mereka bisa naik kereta api ke tempat tujuan yang mereka inginkan. Tetapi kereta api untuk pengungsi beberapa hari ini awalnya satu hari bisa 5-6 kali jalan. Sekarang sisa 1-2 kali jalan saja. Para penumpang juga berkurang karena di depannya sudah terhalang. Maka kita sekarang hanya bisa di tempat sini saja, stasiun kereta api. Menunggu lama di tempat itu, menunggu pengungsi yang hendak menuju ke depan. Di hari ketiga juga ada 500-600 pengungsi mendapatkan barang yang kita bagikan. Melihat mereka di sana terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang bertahan di stasiun kereta api, satu kelompok lagi adalah yang berjalan masuk ke dalam pos perbatasan. Pos perbatasan adalah pada saat masuk, memberikan sebuah tempat kepada mereka, untuk mereka beristirahat dan duduk di situ. Di stasiun kereta sana, disitulah bersiap-siap untuk pergi dengan menggunakan kereta. Jadi di perbatasan Serbia, satu sisi adalah titik terakhir untuk menunggu kereta saat akan berangkat, satu sisi adalah yang baru masuk ke tempat ini. Maka relawan harus terbagi menjadi 2 kelompok. Di pos perbatasan, yaitu di Atsevisi, di tempat itu bisa melihat anak-anak dan orang dewasa yang sangat bahagia mendapatkan bantuan materi dari Seci. Tim lain dibawa oleh wali kota menunggu di sana. Tetapi tidak ada orang yang datang. Tetapi di lingkungan sekitar, mereka membersihkan lingkungan sana, mengambil sapu dan mulai menyapu lantai. Tempat itu terdapat WC sementara. Mereka membersihkan WC tersebut dan lingkungan sekitar. Ketika saya melihat berita yang dikirim kembali seperti itu, saya sungguh sangat tersentuh. Jika ini bukan bodhisatwa, lantas apa? Dengan batin yang menyetarakan, dia adalah wali kota negara tetangga di periode ini, mengikuti insan seci dari 11 negara. Insan seci Eropa membentuk tim bantuan bencana, dan dia membawa 16 orang dari Bosnia yang pernah dibantu oleh Seci. Dibawa ke Serbia, dan saat menunggu di tempat ini, mereka menyapu lantai serta membersihkan toilet di sana dan lain sebagainya. Saya sangat tersentuh. Insan Seci juga membawa kelompok lain ke tempat di mana mereka berinteraksi dengan para pengungsi. Para pengungsi menerima barang dengan penuh kegembiraan. Anak-anak begitu murni dan polos. Setiap anak sangat menggemaskan. Namun, nasib mereka adalah demikian. Di mana tempat tinggal mereka? Sungguh bersyukur ada sekelompok orang yang tidak mengenal mereka, yang memiliki tekad dan pikiran yang luas dan menjangkau jauh. Jaraknya sangat jauh. Ada yang harus naik pesawat dari Inggris dan Perancis, semua harus naik pesawat. Dari Jerman, mereka harus mengemudi selama lebih dari 10 jam. Datang dari tempat yang demikian jauh. Sekelompok ini bukankah seperti Purna yang memiliki tekad dan pikiran yang luas dan menjangkau jauh? Hati mereka dipenuhi dengan welas asih. Mereka semua berupaya keras dengan sangat bijak dan berani, memiliki kebijaksanaan dan keberanian. Demikian mereka pergi dengan pikiran penuh belas asih untuk berkontribusi di tempat itu. Sudah begitu banyak hari mereka masih tetap tekun dan giat bersemangat. Tentu saja mereka tidak mundur. Dengan memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan pikiran penuh belas asih, tekun dan giat bersemangat dan tanpa mundur, datang dan pergi dengan leluasa, tidak ada keluhan, mereka menunggu di sana. Namun, tiada orang yang datang menerima bantuan. Ada 10.000 set pakaian dan barang menunggu di sana. Namun, sedikit pun mereka tidak mengeluh.
masih tetap berada di tempat itu dengan leluasa. Kalian pikirkan, bukankah ini adalah bodhisatwa? Mereka memiliki kebajikan bodhisatwa, sama seperti lingkaran cahaya. Hanya berpikir demikian, saya sudah merasa bahwa mereka benar-benar bodhisatwa yang penuh dengan maha kewelas asihan yang memancarkan cahaya terang di tempat itu. Ini sangat membuat orang terharu. Kelompok orang ini, semua orang sangat rapi dan bermartabat. Mereka memakai seragam biru putih, bahkan yang dari Bosnia juga memakai seragam yang sama dengan relawan Seci. Ini adalah barisan yang sangat bermartabat berada di tempat itu. Saya sangat berterima kasih dan juga banyak hal yang mengharukan. Mari kita melihat yang sebelumnya. Naskah sutra yang sebelumnya demikian mengatakan, semua istana surga berada di angkasa dekat, sehingga para manusia dan para dewa dapat berhubungan, saling bertemu satu sama lain. Tiada alam sengsara, juga tiada wanita, semua makhluk terlahir secara spontan dan bebas dari nafsu birahi. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Jika memikirkan sekelompok orang di tempat itu, bukankah adalah para manusia dan para dewa dapat berhubungan? Hati setiap orang bukankah seperti para dewa, kaya dengan cinta kasih, dari langit turun, datang dari tempat yang jauh, di tempat itu, di tempat yang buruk, mengetahui seperti demikian. Di mana tempat tinggalnya? Dalam kondisi pengungsian, hati bagaikan di neraka. Siapa yang datang bantu? Adalah para bodhisatwa datang bantu, bersumbangsi tanpa pamrih. Satu kelompok orang ini dengan susahnya menunggu di tempat itu. Juga sama dalam kerumunan orang merasa sedih dan menderita. Sangat menyakitkan, terperangkap dalam tempat itu. Baik di luar atau di dalam perbatasan, mereka sedang dalam proses melarikan diri, bagaikan satu jalan kejahatan, sangat bergelombang dan sulit untuk berjalan. Namun di sana ada sekelompok orang sedang menunggu, menolong orang di jalan yang bergelombang dan sulit berjalan. Mau membantu mereka membentangkan satu jalan, tentu harus bersungguh hati menunggu. Berikutnya, naskah sutra mengatakan, mereka akan memperoleh kemampuan gaib yang besar. Tubuh mereka akan memancarkan cahaya dan dapat terbang dengan leluasa. Tekad dan pikiran mereka akan teguh dan kukuh, tekun dan bijaksana. Secara merata semuanya berwarna emas, diperagung dengan 32 tanda agung. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid penerima peramalan. Purna Maitra Yaniputra, dia telah membina diri di sana lebih dari 2000 tahun yang lalu. Buddha telah mengatakan pada masa yang akan datang, masa mendatang dengan waktu yang panjang dan lama, dia dapat mencapai kebudaan dengan nama Dharma Prabhasa Tathagata, kecemerlangan Dharma. Tanah Buddhanya di masa yang akan datang adalah begitu banyak orang di sana. Moralitas semua orang adalah setara. Ini adalah tempat di mana Dharma Prabhasa Tathagata telah memberi pengajaran dan bimbingan. Tempat itu berada di mana? Tanah ini, tempat ini, masa yang akan datang, setelah menerima pengajaran dan bimbingan darinya, akan ada tempat di mana para manusia dan para dewa dapat saling bertemu, yaitu di mana para manusia dan para dewa begitu dekat. Dengan demikian, mereka akan memperoleh kemampuan gaib yang besar. Mereka akan memperoleh kemampuan gaib yang besar adalah telah batin semua orang telah murni, tiada ternoda. Jadi, mereka akan memperoleh kemampuan gaib yang besar, tubuh mereka akan memancarkan cahaya dan dapat terbang dengan leluasa, datang dan pergi dengan bebas, seperti sekelompok insan suci ini. Mereka mengendarai mobil sekitar belasan jam baru sampai ke tujuan. Mereka telah melintasi 5 negara, Jerman, Austria, Slovenia, Kroasia, dan Serbia. Tiba di Serbia, naik pesawat harus terbang melintasi langit dari beberapa negara
untuk sampai ke Serbia. Juga halnya sama seperti dapat terbang dengan leluasa. Tekad dan pikiran mereka akan teguh dan kukuh. Semua orang sama, memiliki satu tekad dan pikiran yang sama. Tekad dan pikiran mereka ini adalah demikian teguh dan kukuh, tekun dan bijaksana. Secara merata semuanya berwarna emas. Kebijaksanaan sejenis ini sangatlah berharga. Oleh karena itu, 32 tanda agung semua orang yang ada di sana benar-benar sangat agung. Melihat naskah sutra ini, saya teringat tentang sekelompok relawan di Serbia. Sekelompok bodhisatwa itu bukankah seperti ini? Seperti memiliki kemampuan gaib yang besar. Semuanya begitu rapi, agung, begitu cemerlang di tempat itu. Mereka akan memperoleh kemampuan gaib yang besar. Tubuh mereka akan memancarkan cahaya dan dapat terbang dengan leluasa. Dengan kekuatan samadhi, mereka memperoleh kemampuan gaib. Tubuh memancarkan cahaya. Muncul dari 3 pelatihan dari sila, samadhi, dan prajna. Dapat terbang dengan leluasa, merujuk pada kemampuan gaib untuk bebas tanpa rintangan. Kaki gaib. Kita, setiap orang, seharusnya ada kemampuan gaib yang besar. Namun, karena kerisauan kita yang tebal, kerisauan kita banyak sekali, tebal dan banyak, maka karma buruk kita sangat berat. Karma buruk dan kerisauan kita banyak, sehingga rintangan atas karma kita juga menjadi sangat berat. Dan kita tidak dapat mencapai samadhi. Kita tidak dapat memperoleh kemampuan gaib. Kita masih sebagai umat awam. Maka kita harus rajin berlatih. Jika telah memperoleh kekuatan gaib, akan bisa tubuh memancarkan cahaya. Moralitas ini menimbun apa yang dilakukan batin dan tubuh kita bercahaya dan gesit. Muncul dari 3 pelatihan dari sila, samadhi, dan prajna. Jika kita mau tubuh memancarkan cahaya, maka harus mulai dari sila, samadhi, dan prajna. Berupaya dalam 3 latihan tanpa kebocoran. Inilah bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan samadhi. Untuk mendapatkan kekuatan gaib, kita harus melatih 3 latihan tanpa kebocoran. Mulai belajar sila, samadhi, dan prajna. Jika dapat demikian, dengan sendirinya dapat terbang dengan leluasa dan memperoleh kemampuan gaib. Maka kemampuan gaib adalah batin dan jiwa memahami sepenuhnya. Kemampuan gaib artinya batin dan jiwa memahami sepenuhnya. Batin yang tenang dapat mencerminkan benda-benda sehingga dapat mengingat dalam batin akan kehidupan lampau. Segala sesuatu dapat dibedakan dengan jelas. Semuanya mengikuti kekuatan samadhi dan tanpa rintangan. Ini yang dinamakan kemampuan gaib. Kita jangan mengira bahwa kemampuan gaib bisa terbang melintasi langit atau bisa menembus tanah. Saya akan memberitahu kepada semua orang bahwa sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya, kemampuan gaib ada pada diri kita semua. Tapi ada di mana? Ada dalam batin kita semua. Batin dan jiwa memahami sepenuhnya. Saat batin kita terfokus, ketika semangat kita tidak tercerai-berai, kita dapat memahami masalah dan prinsip dengan sepenuhnya. Karena untuk menjaga pikiran kita agar tetap tenang, jika batin kita tetap tenang, masalah apa yang tidak jelas bagi kita? Batin kita seperti cermin besar yang bulat sempurna. Setiap orang mempunyai cermin besar yang bulat sempurna. Jika cermin ini tidak ternodai, dengan sendirinya dapat memantulkan dunia secara alami akan lebih jelas. Maka itu, dapat mengingat dalam batin akan kehidupan lampau, dalam kehidupan masa lalu kita adalah apa? Karena ada selubung kegelapan yang memisahkan hidup kita. Di kehidupan masa lalu, apakah kita adalah seorang manusia? Ataukah hewan? Atau karena kita sudah menghabiskan berkah surgawi kita dan kembali ke duniawi, kita semua tidak tahu. Jika kita memiliki kekuatan samadhi ini, batin kita akan sangat murni. Seperti masa kemarin sudah lewat, setelah tidur semalaman baru bangun. Lalu tanya kepada saya, kemarin melakukan hal apa saja?
Saya bisa mengatakan kepada kalian, saya ingat kemarin ada mengadakan rapat apa, dan berbicara apa. Semua ingat, ini berarti tidak membiarkan pikiran kacau atau semrawut. Batin tenang, biarpun sudah tidur semalam masih ingat, seperti kehidupan masa lalu dan kehidupan masa kini kita. Asalkan batin kita tenang, batin dan jiwa memahami sepenuhnya, maka kita dapat mengingat kehidupan masa lalu seperti apa. Inilah sebagai manusia awam, kita lupa. Jadi membuktikan kerisauan dan kegelapan batin kita sangat banyak. Kita melupakannya. Jika kita ingin mengingat kehidupan masa lalu kita, maka kita harus baik-baik menjaga batin kita dengan baik. Ada orang, lihatlah, ada orang sekarang seperti ini. Kemudian tiba-tiba ketemu dengan sesuatu hal, atau terjadi suatu kecelakaan mobil, atau tiba-tiba pingsan. Setelah sadar, kamu siapa? Mengapa saya tidak mengenal Anda? Saya ada di mana? Rumah saya di mana? Saya tidak ingat semuanya. Ada orang seperti ini. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Maka, jika dapat, batin dan jiwa memahami sepenuhnya, batin yang tenang dapat mencerminkan benda-benda, maka dengan sendirinya dapat mengingat dalam batin akan kehidupan lampau, segala sesuatu dapat dibedakan dengan jelas. Semua masalah akan jelas dan berbeda. Maka kekuatan samadi dan tanpa rintangan, ini namanya kemampuan gaib. Jika Anda semua ingin tahu tentang kemampuan gaib, dari mana datangnya kemampuan gaib? Dari 3 pelatihan. 3 pelatihan dulu sudah pernah menjelaskan kepada Anda semua 3 latihan tanpa kebocoran. Adalah sila, samadi, dan kebijaksanaan. Kita menegakkan sila tanpa bocor, melatih sila tanpa kebocoran, melatih samadi tanpa kebocoran, melatih kebijaksanaan tanpa kebocoran. Dengan demikian, apa yang kita latih setelah didengar terserap ke dalam batin. Dharma ini tidak bocor. Ini disebut 3 latihan tanpa kebocoran. Juga adalah 3 pelatihan. Para praktisi ajaran Buddha memiliki 3 jenis pelatihan yang dapat dilatih tanpa hambatan. Melatih pengamalan aturan kedisiplinan, sila, melatih konsentrasi, samadhi, melatih kebijaksanaan, prajna. 3 pelatihan, pertama melatih sila. Merujuk pada sila larangan dapat mencegah dan menahan terciptanya karma buruk dari tubuh, ucapan, dan pikiran. Jadi dikatakan, para praktisi ajaran Buddha memiliki 3 jenis pelatihan yang dapat dilatih tanpa hambatan. Yang pertama adalah melatih sila. Itu adalah sila larangan. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ini boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Sekarang harus berusaha untuk menahan nafsu mulut. Jangan terus seperti ini melakukan pembunuhan. Iklim seluruh dunia dan 4 unsur utama saat ini sudah tidak selaras. Hati manusia sudah kacau. Apakah bisa tidak menciptakan karma lagi? Jangan menciptakan karma. Yang paling besar adalah tahun 2015, setiap hari, setiap detik, 1.776 nyawa ditelan masuk ke mulut manusia. 1 detik. Kalau 1 hari, jadi berapa banyak? 1 hari ada 86.400 detik. Sebenarnya sudah menelan berapa banyak? Sebelum menelannya adalah harus dibunuh terlebih dahulu. Dibunuh nyawa yang tidak bersalah demi nafsu mulut manusia. Ini sama sekali tidak boleh. Jika kita hendak belajar ajaran Buddha, pertama-tama adalah harus menjalankan sila. Larangan pertama yang harus dijalankan semestinya adalah menahan nafsu mulut. Jika setiap orang bisa seperti ini, akan bisa menolong banyak nyawa, bahkan mengembangkan hati welas asih kita. Oleh karena itu, nafsu mulut harus dicegah. Tentu saja harus mengontrol tubuh. Tubuh ini janganlah membunuh, mencuri, berdusta, melakukan tindakan asusila, mengkonsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita jaga dari tubuh. Mulut selain nafsu makan. Masih ada karma melalui mulut,
menggosip hal buruk tentang orang lain, jika ada sesuatu hal yang terjadi, akan selalu disimpan dalam hati dan tidak akan melepaskannya dalam waktu lama. Ketika ketemu orang akan menyebarkan hal buruk tentangnya. Semua ini adalah menciptakan karma. Dan ini bermula dari mana? Dari pikiran. Maka sering kita katakan melakukan perbuatan baik, bertutur kata baik, dan berpikir dengan niat yang baik. Ini adalah 3 kebaikan. Dulu sering menyampaikan demikian kepada semua orang. Melenyapkan semua karma buruk yang telah diciptakan. Ini yang disebut dengan melatih sila. Semua karma buruk dilenyapkan. Kita harus melatih sila. 3 pelatihan. Kedua, melatih samadhi. Samadhi adalah melatih pemikiran agar terpusat pada satu objek. Dapat membuat pemikiran menjadi tenang dan memurnikan batin. Kedua adalah melatih samadhi. Samadhi adalah melatih pemikiran agar terpusat pada satu objek. Kita harus senantiasa melatih pemikiran yang benar atau salah. Hal yang salah semestinya tidak kita lakukan. Hal yang benar haruslah kita lakukan. Segala tindakan tidak lain ada dalam pelatihan pemikiran kita. Segala hal kita harus memahami prinsip kebenarannya, bahwa segalanya adalah kosong. Lantas mengapa harus perhitungan? Dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa menghayatinya? Yaitu dengan melatih samadhi. Batin harus dalam kondisi samadhi. 3 pelatihan yang ketiga adalah melatih prajna. Merujuk pada kebijaksanaan, mampu memahami sepenuhnya akan kebenaran sejati melalui perenungan, sehingga dapat menghapus delusi dan kebingungan. Pelatihan sila dijelaskan dalam Vinaya Pitaka. Pelatihan samadhi dijelaskan dalam Sutra Pitaka. Pelatihan prajna dijelaskan dalam Abhidhamma Pitaka. Jadi, yang ketiga adalah melatih prajna. Bagaimanakah kita melatih kebijaksanaan? Yakni dengan memahami sepenuhnya akan kebenaran sejati melalui perenungan, sehingga dapat menghapus delusi dan kebingungan. Kita harus bersungguh hati dalam memahami kebenaran sejati. Hal yang sama juga berlaku secara materi, segala hal semuanya di kehidupan sehari-hari. Segala hal di dunia ini adalah prinsip kebenaran. Inilah yang menjadi pelatihan prajna kita. Kita harus melihat segala hal yang terjadi di dunia ini dengan sungguh-sungguh dan seksama. Maka dengan sendirinya kita akan memahami kebenaran sejati dan menghapus delusi dan kebingungan. Inilah sila, samadhi, dan prajna. Pelatihan sila dijelaskan dalam Vinaya Pitaka, pelatihan samadhi dijelaskan dalam Sutra Pitaka, pelatihan prajna dijelaskan dalam Abhidhamma Pitaka. Pelatihan sila termasuk dalam bagian Vinaya Pitaka. Pelatihan samadhi ada pada Sutra Pitaka. Pelatihan prajna ada pada Abhidhamma Pitaka. Ketiganya disebut sebagai Tripitaka. Tripitaka dan 12 bagian naskah Buddha. Dwada Sangga Dharma Prawacana. Berikutnya, dengan sila dapat membekali samadhi. Dengan samadhi membangkitkan prajna. Dengan prajna dapat merealisasikan prinsip kebenaran dan menghapus kejahatan. Dengan mempraktikkan pelatihan ini, dapat maju tahap demi tahap. Setelah melewati 3 pelatihan ini, buah pencapaiannya adalah telah melampaui tahap belajar, asaiksa. Karena kita mempunyai sila, maka batin kita sangat samadhi. Sila bisa membantu batin kita samadhi. Ada sila yang dapat membekali samadhi, yaitu membantu batin kita samadhi. Sumber kekuatan samadhi berasal dari sila. Dengan samadhi dapat membangkitkan prajna. Jika batin kita samadhi, dengan sendirinya akan terbuka kebijaksanaan. Kebijaksanaan terbuka akan menembus dan memahami prinsip kebijaksanaan. Dengan sendirinya kita akan memutuskan keburukan, segala niat jahat, tindakan jahat, sehingga dengan mempraktikkan pelatihan ini,
dapat maju tahap demi tahap. Karena mempraktikkan pelatihan, maka kita akan terus maju. Melewati 3 pelatihan ini, buah pencapaiannya adalah telah melampaui tahap belajar, asa iksa. Tahap belajar adalah demikian. Kita harus belajar sampai akhir. Yang mesti dipelajari, saya telah belajar. Maka dalam murid Buddha ada tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Bila kita melafalkan sutra, selalu tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar. Telah melampaui tahap belajar adalah tingkatannya telah tinggi. Jadi, tekad dan pikiran mereka akan teguh dan kukuh. Dengan demikian ada kekuatan samadhi, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dengan sendirinya ada tekad dan pikiran mereka akan teguh dan kukuh, tekun dan bijaksana. Dapat membangun tekad dan membangkitkan pikiran. Tekad dan pikiran mereka akan teguh dan kukuh, tekun dan bijaksana. Membangun tekad dan membangkitkan pikiran. Semuanya teguh dan kukuh, senantiasa tekun dan bersemangat, serta memiliki kebijaksanaan besar. Arah tekad kita dibangun, semua tindak tanduk kita, pikiran ini sangat teguh dan kokoh. Hal yang benar, saya harus sangat teguh dan kokoh. Senantiasa tekun dan bersemangat, memiliki kebijaksanaan besar. Inilah sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Bila kita dapat melatihnya, dengan sendirinya kita akan sangat teguh dan kokoh. Secara merata semuanya berwarna emas. Ini mengatakan orang sana Dharma Jyoti Tathagata di kemudian hari menjadi Buddha. Orang itu bukan hanya Dharma Jyoti Tathagata diri sendiri. Orang yang di sana juga demikian. Secara merata semuanya berwarna emas. Orang-orang di negeri itu semuanya memiliki tubuh berwarna emas. Warna emas adalah kekuningan sebagai warna dari penjuru tengah. Dikarenakan mereka menjalankan praktik unggul yang murni dari jalan tengah. Makanya mendatangkan balasan berupa tubuh berwarna emas tulen. Warna emas yaitu warna dari emas 32 tanda agung. 32 tanda agung yaitu 32 jenis tanda dari manusia agung. Adalah tanda agung dari Buddha. Sewaktu menjadi 32 tanda agung, telah mencapai kebudaan. Tanda agung ini adalah bagaimanapun terlihat, semua merasa tanda agung ini sangat sempurna. Tanda agung yang sangat baik dapat dikatakan mempelajari ajaran Buddha, kita membina diri. Ada 3 latihan tanpa kebocoran. Adalah sangat penting, bodhisatwa sekalian, mempelajari ajaran Buddha tidak terlepas dari 3 pelatihan ini. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.